Halo semuanya, nama saya Clara Rosa Agustin dari kelas 10 TKP. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang eksposisi yang bertemakan tentang alam. Bahan yang saya ambil itu tentang alam, dan kita akan membahas tentang kejadian alam yaitu banjir. Seperti yang kita tahu, tes eksposisi itu terdiri dari 3 struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ke bagian yang pertama, yaitu bagian tesis. Sebelum lebih lanjut, pastikan kita sudah pernah mendengar atau sering mendengar mengenai banjir. Apalagi khususnya di Indonesia, banjir itu menjadi salah satu bencana alam yang paling sering terjadi. Apa sih itu banjir? Banjir merupakan salah satu peristiwa sekaligus bencana alam menggenangnya air dan mengalirnya air di lahan penduduk yang tidak seharusnya mengalir di tempat tersebut. Banjir dapat merusak apa saja yang dilewatinya, misalnya rumah, pohon, tanah, dan lain-lain. Apa sih penyebab terjadinya banjir? Jadi banjir itu terjadi karena ulah manusia yang lalai dalam menjaga lingkungan di sekitarnya. Biasanya banjir disebabkan oleh faktor air yang meluap dari saluran air. Air juga meluap dikarenakan ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan dan akhirnya menimbulkan peluapan air ke daerah tempat tinggal. Maka dari itu, seluruh orang yang tinggal di daerah yang rawan banjir harus menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Faktor penyebab kedua terjadinya banjir setelah membuang sampah sembarangan adalah membakar hutan atau menebang pohon secara ilegal. Hal ini dapat mempengaruhi karena apabila kita menebang atau membakar pohon secara ilegal, itu dapat menyebabkan erosi sehingga air tidak dapat diserap oleh tanah dan pohon. Maka dari situ kita harus melakukan hal reboisasi atau menanam kembali tanaman yang rusak. Tujuannya adalah agar sekitaran kita itu tidak menjadi gersang dan tidak dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir. Dengan melakukan kegiatan menjaga lingkungan, kita dapat menanggulangi bencana ini. Tetapi kita juga memerlukan sikap gotong royong untuk mengatasi bencana ini, karena apabila kita melakukannya dengan cara individu, kemungkinan cara kerjanya cukup berat dan sulit. Maka dengan kerjasama dan gotong royong, hal ini dapat teratasi dengan lebih mudah. Setelah itu, hasilnya pun kita dapat hidup dengan menjadi lebih nyaman karena tidak akan ada lagi bencana yang datang. Walaupun jika ini telah teratasi, kita jangan melupakan untuk selalu menjaga lingkungan agar terlihat nyaman dan asri. Mari kita selalu untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau menebang pohon secara ilegal, agar tidak terjadinya bencana alam seperti banjir. Ayo kita membuat negara Indonesia menjadi negara yang terbebas dari bencana banjir. Sekian dari video saya, Clara Rosa Agustin dari kelas 10 TKP. Maaf bila adanya kekurangan kata-kata atau materi. Terima kasih.